Dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada berbagai rintangan dan tantangan. Setiap tantangan yang muncul bukanlah sekadar hambatan, melainkan peluang untuk tumbuh dan belajar. Di dalam diri kita, ada potensi besar yang menunggu untuk dikembangkan, dan setiap langkah menuju pertumbuhan adalah wujud penghormatan terhadap kehidupan yang telah dipercayakan kepada kita. Mari kita refleksikan bersama bagaimana kita dapat merawat tubuh dan jiwa kita, menjalani hidup dengan keseimbangan, serta menemukan kekuatan untuk menghadapi segala badai yang datang. Inilah momen untuk melangkah maju dan menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan dan tujuan. Berikut adalah langkah-langkah penting untuk mendalami makna hidup yang lebih dalam dan menemukan harmoni sejati. Ini adalah momen penting bagimu, sebuah kesempatan untuk membuka pintu menuju kehidupan yang lebih berarti. Pastikan untuk menyukai, berlangganan, mengaktifkan pemberitahuan lonceng, dan tuliskan 77 di kolom komentar untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Jangan hanya tonton sekali, putar video ini berulang kali sepanjang harimu. Biarkan energi dan pesan ini meresap ke dalam jiwamu, memperkuat koneksimu dengan semesta, dan membangun kekuatan baru dalam dirimu. Perjalanan ini adalah tentang dirimu, tentang langkah yang berani menuju pencapaian yang lebih tinggi, dan tentang membebaskan dirimu dari batasan yang selama ini menghalangimu. Saksikan sampai akhir, karena pesan ini akan menjadi awal dari transformasi yang luar biasa dalam hidupmu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bab 1. Menghadapi tantangan. Sebagai peluang pertumbuhan hidup ini, dalam segala keindahannya, seringkali membentangkan jalan penuh liku dan tanjakan. Namun, di balik setiap rintangan, ada peluang untuk tumbuh. Setiap tantangan bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru yang menawarkan pelajaran berharga. Inilah panggilan bagi kita untuk melihat lebih dalam ke dalam diri sendiri, menemukan kekuatan tersembunyi, dan menapaki jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Ketika kamu dihadapkan pada kesulitan, anggaplah itu sebagai cermin yang memantulkan potensi terpendammu. Rintangan-rintangan itu hadir bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk membentukmu menjadi versi terbaik dirimu. Layaknya seorang pandai besi yang menempa logam dalam api hingga menjadi pedang yang tajam, hidup menempa kita melalui panasnya tantangan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Namun, menerima tantangan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian untuk melangkah ke dalam ketidakpastian dan keyakinan bahwa kamu mampu menghadapinya. Ini bukan soal seberapa besar masalah yang dihadapi, melainkan bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya. Saat kita melihat tantangan sebagai ujian yang mendewasakan jiwa, kita mulai memahami bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil adalah langkah menuju kedewasaan spiritual. Bayangkan dirimu berdiri di tepi jurang, dengan angin yang kencang dan jalan di depan yang tampak mustahil untuk dilalui. Namun, ketahuilah bahwa langkah pertamamu, sekecil apapun, adalah kunci untuk membuka jalan yang tersembunyi. Alam semesta tidak memberikan tantangan yang lebih besar dari kemampuanmu. Ketika kamu percaya bahwa dirimu mampu, maka jalan akan terbuka, dan kekuatan yang kamu pikir tidak ada dalam dirimu akan muncul dengan sendirinya. Tantangan juga memberikan kita kesempatan untuk melihat hidup dari perspektif baru. Seperti pendaki yang melihat dunia dari puncak gunung setelah mendaki dengan penuh perjuangan. Setiap rintangan yang berhasil kita lewati mengajarkan kita untuk melihat keindahan yang sebelumnya tak terlihat. Ini bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar bagaimana menari di bawah hujan dan menemukan keindahan dalam setiap tetes air yang jatuh. Di saat-saat sulit, ingatlah bahwa setiap perjuangan adalah langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Tidak ada perjalanan yang sia-sia jika kamu melakukannya dengan hati yang tulus dan niat yang murni. Tantangan adalah panggilan untuk keluar dari zona nyaman dan membangun versi diri yang lebih kuat. Ambillah waktu untuk merenung. Apa tantangan terbesar yang sedang kamu hadapi saat ini? Bagaimana kamu dapat mengubahnya menjadi peluang? Jangan pernah meremehkan kekuatan dirimu sendiri. Kamu adalah makhluk luar biasa yang diciptakan dengan kemampuan untuk mengubah hidupmu dan bahkan menginspirasi orang lain melalui perjalananmu.
Pada akhirnya, hadapi tantanganmu dengan kepala tegak, dengan keberanian yang tak tergoyahkan, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kamu ambil mendekatkanmu pada tujuan hidup yang lebih besar. Biarkan setiap luka menjadi pelajaran, setiap air mata menjadi penyembuh, dan setiap perjuangan menjadi pondasi dari kemenanganmu. Kamu adalah seorang petualang dalam perjalanan kehidupan yang agung, dan setiap tantangan adalah bagian dari cerita indah yang akan kamu kenang sebagai bukti keberanianmu. Jadi, jangan berhenti. Lanjutkan perjalanan ini karena cahaya di ujung jalan itu bukan hanya sebuah harapan, melainkan kepastian bagi mereka yang berani melangkah. Bab 2. Merawat tubuh sebagai tanggung jawab. Spiritual. Tubuh kita adalah hadiah berharga yang tidak hanya memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan ini, tetapi juga menjadi medium melalui mana kita dapat mencapai hal-hal besar. Lebih dari sekadar wadah fisik, tubuh adalah cerminan dari jiwa dan pusat energi yang membawa kita menuju perjalanan spiritual. Merawat tubuh bukan hanya sebuah pilihan, melainkan tanggung jawab yang selaras dengan penghormatan terhadap kehidupan yang telah dianugerahkan kepada kita. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah alat musik indah, sebuah harpa yang memerlukan perawatan agar dapat menghasilkan nada yang harmoni. Jika salah satu senarnya kendor atau rusak, musiknya akan terdengar sumbang. Begitu pula dengan tubuh kita. Jika kita mengabaikan kesehatannya, kita tidak akan mampu mencapai potensi penuh yang ada di dalam diri kita. Merawat tubuh adalah tindakan menghormati dan mengapresiasi karunia yang telah diberikan alam semesta kepada kita. Namun, merawat tubuh tidak hanya tentang penampilan fisik atau kebugaran semata. Ini adalah tentang menciptakan keseimbangan yang harmonis antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Ketika kita menjaga tubuh dengan penuh kesadaran, kita menciptakan ruang untuk energi positif mengalir, membantu kita mengatasi tantangan yang menghadang. Tubuh yang sehat adalah fondasi untuk menjalani perjalanan spiritual yang mendalam. Langkah pertama dalam merawat tubuh adalah mengenali apa yang kita konsumsi. Makanan yang kita pilih bukan sekadar bahan bakar untuk tubuh, tetapi juga memengaruhi pikiran dan energi kita. Pilihlah makanan yang memberi kekuatan, yang membuat tubuhmu merasa ringan dan penuh semangat. Hindari apa yang meracuni tubuhmu, baik secara fisik maupun emosional. Ingatlah, setiap gigitan yang kamu ambil adalah pilihan antara memperkuat tubuh atau melemahkannya. Selain itu, gerakkan tubuhmu. Tubuh diciptakan untuk bergerak, untuk merasakan aliran energi dalam setiap langkah, setiap tarikan napas. Berjalanlah di bawah sinar matahari. Biarkan udara segar mengisi paru-parumu, dan rasakan bagaimana setiap gerakan membawa kamu lebih dekat dengan harmoni diri. Olahraga bukan sekadar kegiatan fisik, tetapi juga cara untuk membersihkan pikiran dan menyegarkan jiwa. Namun, tidak cukup hanya menjaga tubuh dari luar, kita juga harus memperhatikan istirahatnya. Tidur yang cukup adalah cara tubuh memulihkan diri, memperbaiki setiap sel, dan mengisi ulang energinya. Jangan abaikan pentingnya waktu untuk beristirahat dan merenung. Dalam diam, tubuh dan jiwa menemukan keseimbangan, seperti ombak yang tenang setelah badai berlalu. Merawat tubuh juga berarti menjaga pikiran dari stres dan kecemasan yang bisa merusak kesehatan. Luangkan waktu untuk berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bebaskan dirimu dari beban pikiran yang tidak perlu. Dalam setiap tarikan napas, bayangkan energi baru yang mengalir ke dalam tubuhmu, menggantikan kelelahan dengan kekuatan, menggantikan keraguan dengan keyakinan. Tubuh yang sehat adalah jembatan menuju pencapaian spiritual yang lebih tinggi. Ketika tubuhmu kuat, kamu memiliki fondasi yang kokoh untuk mengeksplorasi kedalaman jiwa dan menjalani panggilan hidupmu dengan penuh semangat. Namun, jika tubuhmu rapuh karena pengabaian, perjalananmu akan terasa jauh lebih berat. Jadi, jadikan perawatan tubuh sebagai prioritas, bukan karena kesombongan, tetapi karena rasa syukur. Tubuhmu adalah alat yang memungkinkanmu untuk mencintai, melayani, dan memberikan dampak positif bagi dunia. Ketika kamu merawat tubuhmu, kamu juga menghormati panggilan hidupmu, memastikan bahwa kamu siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Di setiap langkah yang kamu ambil,
Ingatlah bahwa tubuh ini adalah hadiah, bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk dimuliakan. Jadilah penjaga yang bijaksana, rawatlah tubuhmu dengan cinta dan kesadaran. Sebab tubuh yang terawat dengan baik adalah alat yang paling berharga untuk menjalani kehidupan yang penuh makna, membawa jiwa menuju pencerahan, dan menjalankan tugas agung yang telah dipercayakan kepadamu. Bab 3. Menyelaraskan tubuh dan jiwa untuk harmoni sejati. Dalam perjalanan hidup yang penuh warna, keseimbangan antara tubuh dan jiwa adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Layaknya matahari dan bulan yang saling melengkapi dalam harmoni semesta, tubuh dan jiwa pun harus berada dalam keselarasan agar kita dapat menghadapi segala tantangan dengan kekuatan penuh. Ketika keduanya terhubung dengan baik, kita menjadi pribadi yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga teguh dalam jiwa. Bayangkan tubuhmu sebagai kapal yang mengarungi lautan kehidupan, sementara jiwa adalah angin yang memberi arah pada perjalananmu. Jika kapal itu bocor atau rusak, angin sekuat apapun tidak akan membawa kamu ke tempat tujuan. Sebaliknya, jika angin tidak bertiup, kapal itu akan terombang-ambing tanpa arah. Keduanya saling membutuhkan, saling melengkapi. Oleh karena itu, menyelaraskan tubuh dan jiwa adalah tugas yang tidak bisa diabaikan. Namun, perjalanan menuju harmoni ini tidak selalu mudah. Kehidupan modern seringkali membuat kita terlalu sibuk hingga melupakan kebutuhan dasar tubuh dan jiwa. Tubuh dibiarkan lelah oleh pekerjaan yang tidak pernah berhenti, sementara jiwa tercekik oleh stres dan kekhawatiran yang terus menghantui. Ketidakseimbangan ini perlahan-lahan mencuri kebahagiaan kita, membuat kita merasa kosong meskipun segala sesuatu di sekitar kita tampak sempurna. Langkah pertama untuk menyelaraskan tubuh dan jiwa adalah mengenali kebutuhan masing-masing. Tubuh memerlukan perhatian melalui makanan sehat, istirahat yang cukup, dan gerakan yang teratur. Jiwa, di sisi lain, memerlukan ketenangan, refleksi, dan hubungan yang mendalam dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Keduanya harus dipenuhi, tidak bisa hanya salah satu. Dalam merawat tubuh, jangan hanya fokus pada kekuatan fisik, tetapi juga perhatikan kehalusan energinya. Tubuh yang sehat bukan hanya yang kuat, tetapi juga yang selaras dengan aliran energi alam semesta. Mulailah dengan gerakan sederhana seperti berjalan di alam terbuka, merasakan tanah di bawah kakimu, dan menghirup udara segar. Setiap langkah adalah dialog antara tubuhmu dan dunia di sekitarnya. Sebuah pengingat bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Untuk jiwa, luangkan waktu untuk diam. Dalam kesunyian, jiwa menemukan ruang untuk bernapas, untuk meresapi makna hidup, dan untuk terhubung dengan sumber kekuatan yang tak terlihat. Momen-momen ini, meskipun tampak sederhana, memiliki kekuatan untuk memperbaharui energi spiritualmu. Cobalah duduk dalam hening, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan dirimu tenggelam dalam kedamaian yang hanya bisa ditemukan di dalam dirimu sendiri. Keseimbangan antara tubuh dan jiwa juga memerlukan disiplin. Ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Bangunlah rutinitas yang mendukung kesehatan fisik dan spiritualmu. Mulai dari bangun pagi untuk bermeditasi, memilih makanan yang menyehatkan, hingga meluangkan waktu untuk refleksi. Semua ini adalah langkah kecil yang akan membawamu menuju harmoni besar. Namun jangan lupa bahwa keseimbangan ini juga tentang menerima. Ada hari-hari di mana tubuh merasa lelah dan jiwa terasa berat. Jangan memaksakan diri. Dengarkan apa yang tubuh dan jiwamu butuhkan. Berikan mereka waktu untuk pulih. Dan percayalah bahwa ketenangan akan kembali jika kamu membiarkan dirimu merasakannya. Ketika tubuh dan jiwa selaras, hidupmu akan terasa lebih ringan. Keputusan menjadi lebih jelas, tindakan lebih tegas, dan langkah-langkahmu lebih bermakna. Kamu akan merasakan kekuatan yang luar biasa. Bukan karena segalanya berjalan sempurna, tetapi karena kamu telah menemukan keseimbangan di dalam dirimu sendiri. Ingatlah, tubuh adalah rumah bagi jiwa, dan jiwa adalah cahaya yang menerangi tubuh.
Ketika keduanya bekerja bersama, kamu tidak hanya hidup, tetapi benar-benar mengalami kehidupan dalam segala keindahannya. Jadikan harmoni ini sebagai landasan bagi perjalanan spiritual dan pencapaian dirimu. Sebab, dari sinilah segalanya bermula. Sebuah perjalanan menuju versi terbaik dirimu yang sejati. Bab 4. Melepaskan beban masa lalu untuk kebebasan jiwa. Setiap kita, tanpa terkecuali, membawa jejak masa lalu. Ada luka-luka yang pernah menggores hati, rasa sakit yang pernah menahan langkah, dan beban yang mungkin hingga kini masih kita pikul. Namun, hidup bukan tentang seberapa lama kita memegang beban itu, melainkan tentang keberanian untuk melepaskannya. Sebab, hanya dengan melepaskan, kita dapat melangkah lebih ringan dan mendekati kebebasan sejati. Masa lalu seringkali terasa seperti rantai yang tak terlihat, mengikat kita pada kenangan yang tak lagi melayani tujuan kita. Luka itu mungkin terasa akrab, hampir seperti bagian dari identitas kita. Tapi, bayangkan jika kamu terus membawa beban itu setiap hari, berjalan jauh dengan ransel yang penuh dengan batu-batu berat. Berapa lama kamu bisa bertahan sebelum tubuhmu menyerah? Seperti itulah jiwa yang terlalu lama memikul beban masa lalu. Melepaskan bukan berarti melupakan. Tidak ada yang bisa sepenuhnya melupakan apa yang pernah terjadi. Namun, melepaskan berarti memberikan ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh tanpa terus-menerus dibayangi oleh rasa sakit yang sama. Seperti pohon yang menggugurkan daunnya di musim gugur untuk memberi ruang bagi tunas baru, kita pun perlu menggugurkan beban emosional kita agar energi baru bisa tumbuh. Langkah pertama untuk melepaskan adalah keberanian untuk menghadapi. Bertanyalah pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya masih aku pegang erat? Apakah ini membawa manfaat atau justru menghalangiku dari kebahagiaan? Kejujuran pada diri sendiri adalah kunci utama. Kita tidak bisa melepaskan apa yang tidak kita sadari masih kita genggam. Setelah menyadari apa yang perlu dilepaskan, izinkan dirimu untuk merasakan sepenuhnya. Tangisan, kemarahan, atau rasa kecewa yang mungkin telah lama terpendam adalah bagian dari proses penyembuhan. Jangan menahannya, biarkan semuanya mengalir. Sebab hanya dengan menghadapi, kita bisa mengeluarkan racun yang selama ini bersarang di hati kita. Kemudian, hadirkan rasa syukur. Syukur bukan hanya untuk hal-hal baik yang pernah terjadi, tetapi juga untuk pelajaran yang datang dari rasa sakit. Mungkin sulit untuk melihatnya saat ini, tetapi setiap luka adalah guru yang membawa kebijaksanaan. Tanpa rintangan, kita tidak akan pernah belajar untuk menjadi lebih kuat. Langkah selanjutnya adalah memaafkan. Memaafkan bukan berarti menerima tindakan yang salah, tetapi membebaskan dirimu dari belenggu yang terus mengikat. Memaafkan adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Sebab, memaafkan membuka pintu menuju kedamaian, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu. Ketika kamu mulai melepaskan beban masa lalu, kamu akan merasakan kebebasan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Langkah-langkahmu akan terasa lebih ringan, dan pandanganmu akan lebih jelas. Kamu akan menyadari bahwa masa lalu, seberat apapun, tidak memiliki kuasa atas masa depanmu kecuali jika kamu memberikannya. Bayangkan hidupmu seperti sebuah kapal yang berlayar menuju cakrawala yang indah. Untuk mencapai tujuan itu, kamu harus melepaskan jangkar yang selama ini menahanmu di tempat. Masa lalu adalah jangkar itu. Melepaskannya bukan berarti mengabaikan apa yang pernah terjadi, tetapi menyadari bahwa perjalananmu masih panjang dan penuh dengan peluang yang menanti. Akhirnya, melepaskan adalah sebuah bentuk cinta pada diri sendiri. Ini adalah deklarasi bahwa kamu pantas untuk bahagia, untuk damai, dan untuk hidup sepenuhnya. Jangan biarkan bayangan masa lalu merampas cahaya yang seharusnya bersinar dalam hidupmu. Hidup adalah tentang terus maju, bukan tentang terpaku pada apa yang sudah berlalu. Jadi, lepaskanlah. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk tumbuh, untuk menemukan kembali kebahagiaanmu, dan untuk melangkah dengan jiwa yang bebas. Sebab, hanya dengan melepaskan, kamu benar-benar dapat terbang menuju potensi penuh yang telah menantimu. Biarkan perjalanan ini menjadi awal dari kebebasan jiwa yang sejati, sebuah langkah besar menuju harmoni dan pencerahan. Bab 5.
Membangun harapan yang tak tergoyahkan. Harapan adalah api kecil yang, meskipun terlihat rapuh, memiliki kekuatan untuk menerangi kegelapan yang paling pekat. Ia adalah kekuatan yang membuat kita bertahan, walaupun badai kehidupan berusaha memadamkannya. Harapan bukan sekadar impian yang samar, melainkan energi yang menggerakkan jiwa untuk terus melangkah meski jalan di depan tampak sulit. Dalam setiap tantangan, harapan adalah cahaya yang membimbing kita menuju tujuan. Namun, membangun harapan tidak datang dengan sendirinya. Dalam perjalanan hidup, banyak hal yang mungkin menggoyahkan keyakinan kita. Kegagalan, rasa kehilangan, dan ketidakpastian seringkali membuat kita merasa putus asa. Tapi inilah rahasianya. Harapan tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar diri kita, melainkan pada apa yang kita yakini di dalam. Harapan adalah keputusan, sebuah pilihan untuk melihat kemungkinan di tengah ketidakpastian. Langkah pertama untuk membangun harapan yang tak tergoyahkan adalah mempercayai bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Ketika kita memandang hidup dengan perspektif yang lebih luas, kita menyadari bahwa setiap rintangan, sekecil atau sebesar apapun, adalah bagian dari perjalanan kita menuju sesuatu yang lebih baik. Mungkin saat ini kamu merasa terjebak, tetapi ingatlah bahwa setiap musim memiliki akhirnya. Setelah malam yang panjang, matahari selalu terbit. Selain itu, harapan tumbuh subur ketika kita fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Daripada terjebak dalam kecemasan tentang apa yang tidak bisa kita ubah, arahkan perhatianmu pada langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Setiap tindakan positif, sekecil apapun, adalah benih harapan yang ditanam di ladang kehidupanmu. Dan seperti benih, harapan membutuhkan waktu untuk tumbuh, tetapi hasilnya akan selalu berharga. Bayangkan harapan sebagai sebuah jembatan. Di satu sisi adalah tempat di mana kamu berada sekarang, mungkin penuh dengan kesulitan dan rasa takut. Di sisi lain adalah tujuanmu, sebuah visi tentang kehidupan yang lebih baik. Harapan adalah jembatan yang menghubungkan keduanya, memungkinkanmu untuk melangkah maju meskipun ada jurang di bawahnya. Semakin kuat keyakinanmu, semakin kokoh jembatan itu. Namun, membangun harapan juga membutuhkan komunitas. Lingkungan yang positif adalah tanah subur di mana harapan dapat berkembang. Carilah orang-orang yang mendukungmu, yang percaya pada potensimu, dan yang mengingatkanmu akan cahaya di ujung jalan. Sebaliknya, hindari mereka yang meredupkan harapanmu dengan kata-kata negatif atau sikap pesimis. Pilihlah untuk dikelilingi oleh energi yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Harapan juga memerlukan penguatan melalui tindakan nyata. Visualisasikan tujuanmu, tuliskan mimpi-mimpimu, dan buat rencana untuk mencapainya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bukti bahwa kamu percaya pada harapanmu. Jangan biarkan ketakutan menghentikan langkahmu. Ingat, harapan yang tak tergoyahkan bukanlah harapan yang bebas dari keraguan, tetapi harapan yang terus bertahan meskipun ada keraguan. Ketika kamu merasakan lelah dan hampir menyerah, ingatlah bahwa harapan adalah bahan bakar yang tidak pernah habis jika kamu terus memperbaharuinya. Lihatlah ke dalam dirimu dan tanyakan, apa yang membuatku memulai perjalanan ini? Apa yang aku inginkan dari hidupku? Jawaban atas pertanyaan itu adalah fondasi dari harapanmu. Pegang erat jawaban itu, karena itulah yang akan membawamu melewati badai. Harapan bukanlah ilusi, tetapi kekuatan nyata yang mampu mengubah cara kita melihat dunia. Ia mengangkat pandangan kita dari kesulitan menuju kemungkinan, dari keterbatasan menuju potensi tanpa batas. Dan ketika harapanmu cukup kuat, ia bukan hanya akan mengubah hidupmu, tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk menemukan cahaya mereka sendiri. Jadi, bangunlah harapanmu seperti seorang arsitek yang merancang sebuah menara tinggi. Dasarilah dengan keyakinan, bangunlah dengan tindakan, dan hiasilah dengan keberanian. Biarkan menara harapanmu menjadi mercusuar yang tidak hanya membimbing langkahmu, tetapi juga memberi cahaya bagi mereka yang mencari jalan dalam kegelapan. Harapan adalah milikmu. Sebuah kekuatan yang tak tergoyahkan untuk menjalani hidup dengan keberanian dan penuh keyakinan.
Bab 6. Mencapai keseimbangan hidup untuk harmoni yang sejati. Hidup adalah simfoni yang megah, terdiri dari nada-nada yang saling melengkapi. Pekerjaan, istirahat, refleksi, dan hubungan dengan sesama. Namun, seringkali dalam kesibukan dunia ini, kita kehilangan keseimbangan. Kita cenderung memprioritaskan satu sisi, sementara sisi lain terabaikan. Keseimbangan hidup bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang harus kita ciptakan dengan kesadaran penuh. Sebab hanya dalam keseimbangan, kita dapat menemukan harmoni sejati yang membawa kebahagiaan dan pencapaian spiritual. Bayangkan hidupmu seperti sebuah timbangan. Di satu sisi adalah tanggung jawab, di sisi lain adalah kebutuhan akan istirahat dan perenungan. Ketika salah satu sisi terlalu berat, timbangan itu kehilangan kestabilannya. Begitu pula dalam hidup, tanpa keseimbangan, kita akan merasa lelah, kehilangan arah, bahkan kehilangan makna dari perjalanan ini. Maka, langkah pertama menuju keseimbangan adalah memahami bahwa hidup adalah tentang harmoni, bukan tentang perfeksionisme atau pencapaian yang terus-menerus tanpa henti. Keseimbangan dimulai dengan mengenali prioritasmu. Apa yang benar-benar penting dalam hidupmu? Apa yang memberi makna pada setiap langkah yang kamu ambil? Terkadang, kita terjebak dalam pola pikir bahwa semakin sibuk kita, semakin bernilai diri kita. Namun kenyataannya, nilai kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak hal yang kita lakukan, melainkan oleh bagaimana kita melakukannya dengan penuh kesadaran dan tujuan. Luangkan waktu untuk berhenti sejenak, untuk mendengar apa yang tubuh dan jiwamu butuhkan. Ketika tubuhmu merasa lelah, berikanlah istirahat yang cukup. Ketika jiwamu merasa resah, carilah momen-momen ketenangan untuk merenung dan menemukan kembali pusat dirimu. Dalam momen-momen hening ini, kita seringkali menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui kita. Namun, keseimbangan bukan hanya tentang istirahat, melainkan juga tentang tindakan. Setelah tubuh dan jiwa diperbarui, ambillah langkah-langkah kecil menuju tujuanmu. Jangan biarkan rasa takut akan kegagalan menghentikanmu. Sebaliknya, gunakan waktu istirahatmu untuk mengisi ulang energi dan kembali melangkah dengan lebih mantap. Keseimbangan adalah tarian antara kerja keras dan kelembutan terhadap diri sendiri, antara memberikan yang terbaik dan menerima bahwa terkadang tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Keseimbangan hidup juga mencakup hubungan dengan orang lain. Dalam dunia yang seringkali sibuk dan penuh tekanan, kita mungkin lupa bahwa koneksi dengan sesama adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Luangkan waktu untuk mendengarkan, untuk berbagi, dan untuk menciptakan hubungan yang mendalam. Ketika kita terhubung dengan orang lain, kita memperkaya jiwa kita sendiri, menciptakan harmoni yang lebih besar di dalam dan di luar diri kita. Selain itu, jangan lupakan pentingnya hubungan dengan alam. Alam adalah guru yang luar biasa dalam menunjukkan keseimbangan. Pohon yang menjulang tinggi tidak akan bertahan tanpa akar yang kokoh di bawahnya. Sungai yang mengalir deras tetap memiliki ritme yang tenang di dasar alirannya. Belajarlah dari alam untuk menemukan ritme hidupmu sendiri, untuk menciptakan keseimbangan antara ambisi dan ketenangan, antara keberanian dan kebijaksanaan. Ketika kamu mencapai keseimbangan hidup, kamu akan merasakan transformasi yang luar biasa. Bukan hanya tubuhmu yang terasa lebih bugar, tetapi juga jiwamu yang lebih damai. Keseimbangan membawa kedamaian yang tidak dapat digantikan oleh kesuksesan material apapun. Ini adalah perasaan bahwa kamu berada di tempat yang tepat, melakukan hal yang tepat, pada waktu yang tepat. Namun, perjalanan menuju keseimbangan tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat di mana timbangan hidupmu miring, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kesadaran untuk terus menyesuaikan, untuk kembali ke jalur yang benar. Keseimbangan bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk terus mencoba. Ingatlah, hidup bukanlah perlombaan untuk mencapai garis akhir, melainkan perjalanan untuk menikmati setiap langkahnya. Dengan keseimbangan, kita dapat menemukan kebahagiaan tidak hanya di tujuan, tetapi juga dalam proses menuju ke sana. Jadikan keseimbangan sebagai prinsip hidupmu, sebagai cara untuk menghormati tubuh, pikiran, dan jiwamu.
Hidup yang seimbang adalah hidup yang penuh dengan keindahan, kebermaknaan, dan kedamaian. Dalam harmoni itu, kita menemukan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh semangat, untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi, dan untuk menjadi cahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Mari kita ciptakan keseimbangan ini bersama, sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih harmonis dan penuh makna. Melangkah menuju kehidupan yang penuh makna. Hidup adalah perjalanan yang luar biasa, penuh dengan pelajaran, tantangan, dan peluang untuk tumbuh. Dalam setiap langkah yang telah kita bahas, mulai dari menghadapi tantangan, merawat tubuh, menyelaraskan jiwa, hingga melepaskan beban masa lalu, membangun harapan, dan mencapai keseimbangan, semuanya bermuara pada satu hal, menemukan makna dalam setiap detik yang kita jalani. Kamu adalah pribadi yang luar biasa, seorang pejuang yang dipanggil untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan kesadaran. Tantangan yang kamu hadapi bukanlah rintangan tanpa tujuan, melainkan jembatan menuju pencapaian yang lebih besar. Perjalanan ini adalah milikmu, dan setiap langkahnya adalah bagian dari kisah indah yang hanya bisa kamu tuliskan. Ingatlah, kebahagiaan bukan hanya tentang tujuan yang dicapai, tetapi tentang bagaimana kamu menikmati prosesnya. Jadikan hidupmu sebagai karya seni yang dipahat dengan cinta, keberanian, dan ketekunan. Berani menghadapi badai, tetapi juga tahu kapan harus berhenti sejenak untuk menikmati ketenangan. Percayalah, semua yang kamu lakukan dengan kesadaran dan niat baik akan membawamu pada harmoni yang sejati. Sekarang, saatnya kamu melangkah dengan penuh keyakinan. Biarkan setiap pelajaran yang telah kamu renungkan menjadi panduan untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Semesta selalu mendukungmu, membisikkan kekuatan di setiap langkahmu, dan membuka jalan di saat kamu merasa tersesat. Mari, jadikan hidup ini sebagai panggung di mana kamu memainkan peran terbaikmu. Teruslah berjuang, teruslah bermimpi, dan teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu. Sebab, dunia membutuhkan cahayamu, dan perjalanan ini adalah tentang menemukan sinarmu yang paling terang. Sampai jumpa di puncak kehidupan yang penuh dengan cinta, keberanian, dan kebijaksanaan. Tetaplah melangkah dengan hati yang terbuka, jiwa yang kuat, dan semangat yang tak pernah padam. Karena ini adalah waktumu untuk bersinar. Teruslah berjalan, dan jadilah inspirasi bagi dunia.